informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. S2. Belum lulus S1 sudah tesis ya? Ini dia tuh itu punya saya katanya sudah kosong. Times New Roman, ternyata saya cek lagi tesis. Ini baru lagi nih. Baru lagi nih Foto tadi, Pak. Iya. Kosong, cuma pembimbing, nggak ada kosong. Terus tesis. Oke guys, balik lagi nih Nyerocos Politisi Maxos. Ini masih terkait soal ijazah Pak Jokowi guys, karena ini nggak habis-habis ya. Dan teman-teman udah lihat kan di awal video bahwa Pak Jokowi ternyata apa bener gitu ya. Udah ada lagi dia di fakultas kedokteran guys. Jadi bukan fakultas kehutanan ya. Jadi ini makin aneh ini guys. Ini makin hari makin ada berita-berita baru tentang soal Pak Jokowi ini. Apalagi ini soal ijazah ya. Yang kemarin kan dia bilang sendiri kan kehutanan. Nah ini kok kedokteran gitu guys. Ini makin menjadi-jadi ini beritanya guys. Dan makin ramai terus ya. Khususnya ya semakin keruh gitu, orang-orang akan berdebat di media sosial ini makin parah gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat dulu ada beberapa komentar dari emak-emak yang kritik keras soal fakultas Pak Jokowi, soal fakultas kedokteran. Langsung aja kita lihat videonya. Sebelumnya selamat kepada Jokowi yang sudah menempuh tesis dengan jurusan baru kedokteran di UGM yang kemarin skripsinya di teknologi kayu Fakultas Kehutanan dengan gelar DRS dan insinyur. Sekarang punya tesis baru dan dibenarkan pernyataannya oleh wakil rektor ataupun pihak UGM ya, yang mana pihak UGM bilang bahwa Jokowi itu benar-benar berkuliah di UGM di Fakultas Kedokteran. Rekaman videonya asli real, tidak ada edit mengedit. Bisa dilihat kembali, diputar kembali, diulang kembali video dari pihak UGM ini di channel manapun dan di VT-VT TikTok manapun. Yang pasti tidak ada edit mengedit, potong memotong. Ini pernyataan kedua. Pernyataan pertama itu saat pihak UGM dalam satu ruangan, dalam satu meja bertemu dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Rismon. Setelah itu pihak UGM press conference yang mana pernyataannya ada di VT saya ini. UGM ya Bu, Fakultas Kedokteran. Jokowi pernah kuliah dan menempuh pendidikan selama 5 tahun, yaitu wisuda di bulan Oktober 1985 di Fakultas Kedokteran. Saya tekankan lagi, ini Anda yang berbicara loh, bukan saya loh. Saya cuma mendengarkan dan berkomentar, menekankan apa yang Anda bicarakan. Jadi saya tidak mengorek-korek kebusukan Pak Jokowi ataupun pihak manapun. Real, buktinya real ya. Buat Anda para netizen yang tidak pernah berkuliah, tolong jangan berkomentar dan menganggap saya nyinyir. Yang berkuliah pasti paham, apalagi alumni UGM. Dan yang saya heran, kenapa lembar pengesahannya lembar pengesahan tesis? Sejak kapan Jokowi sudah S2 dan membuat tesis? Belum lagi lembar pengesahan itu ada tanda tangan basah Dewan Penguji.
disahkan oleh dekan dan rektor. Jadi kalau tidak ada tanda tangan basah oleh Dewan Penguji, skripsi, tesis, dan tugas akhir Anda tidak sah. Anda tidak bisa mengikuti wisuda ataupun yudisium. Zaman saiki jenenge sempro kuwi lho. Nek wong gaul-gaul, nek aku dhisik ya pendadaran. Paham sampai di sini karena saya orang jadul. Bisa-bisanya kok wisuda dulu baru mengurus skripsi. Padahal di mana-mana di kampus swasta maupun negeri yang saya tahu, yang namanya orang wisuda kan berdasarkan atas uji skripsi. Sidang skripsi, pendadaran kuwi mau nek zamanku. Begitu lolos skripsi, ujian skripsi, skripsi kita itu disahkan oleh Dewan Penguji, ditandatangani oleh Dewan Penguji, dekan, rektor, cap instansi terkait. Kalau kita kuliah di UGM ya UGM, UNY ya UNY, UNS ya UNS, UMY ya UMY, UNY ya UNY. Gitu ya. Lah kok ini tidak ada tanda tangan basahnya, kenapa bisa wisuda? Logika saya berpikir konyol aja lah. Bayar berapa tanpa harus ujian skripsi, tanpa harus sidang skripsi, tanpa harus pendadaran. Kalau memang UGM itu bisa, tolong dengarkan VT saya pihak UGM. Saya alumni UGM, ingin sekali seperti Jokowi, tidak perlu sidang tesis. Karena saya sudah lulus S1 ya, saya mau lanjut S2. Saya tidak perlu sidang tesis, saya langsung wisuda dapat ijazah S2. Bagaimana caranya? Channelnya siapa? Dan saya harus siap-siap budget berapa? Blak-blakan saja sekarang digelar di sosmed. Karena saya capek kuliah, saya menjadi IRT, saya sudah bekerja, pulang sore, belum lagi riweh di rumah, jualan. Jadi saya pengen jalur instan saja. Karuane aku sing metu duit ora kesel. Ndang oleh ijazah S2. Nanti saya mau masuk ke jenjang karir saya. Gitu ya. Saya tunggu barangkali ada yang melihat VT saya ini, kontak person UGM yang bisa membuatkan saya ijazah S2. Tolong. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, saya lakukan ini kenapa? Dalam kondisi sedemikian banyaknya dan kreditnya orang-orang ya, untuk bisa menuju rumah mantan Bapak Joko Widodo itu tidaklah gampang. Justru karena kita ada dalam pemerintahan Bapak Prabowo, maka ini memungkinkan. Sehingga Bapak Jokowi, ya tentunya kita sebagai orang yang tidak pernah bertemu itu ada sakwa sangka di antara kita ya. Nah oleh karena itu kami memberi titel atas pertemuan ini adalah silaturahmi. Dan beliau menyatakan ingin juga bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, memasuki ruangan rumah beliau, ya kami bisa melihat, saya harus mengatakan dengan jujur ya, bahwa beliau tentu saja sebagai mantan presiden adalah orang yang elegan ya, dan penuh kontrol diri ya. Nah kepada beliau saya sampaikan bahwa kalau beliau mengatakan siapa yang mendalilkan, maka merekalah yang harus membuktikan. Tidak bisa disangkal itu adalah bahasa hukum yang mungkin sudah didrive dari para penasihat hukum, dan itu tidak salah. Lalu yang salah apa? Nah, saya baru mau menjelaskan tadi, ya, kami ini sudah melewati 3 persidangan, 2 perdata, 1 pidana, ya, sudah pula berkirim surat dan mencoba menemui DPR, ya, dan sebenarnya sudah disetujui oleh Ibu Puan Maharani, tapi entah bagaimana kami mengalami kesulitan, kemudian sudah ke KPU, dan KPU tentu saja dengan berbagai cara, ya, menghindar untuk memberikan keterangan, dan terakhir di bawah pimpinan Wakil Presiden TPUA, Bang Rizal Padilla, melaporkan ke Bareskrim, ya, dan juga sudah memenuhi semua bukti-bukti terbaru ya tentang jejak-jejak digital serta laporan forensik dari orang yang mempunyai kompetensi terhadap hal tersebut yang kita kenal pada akhir-akhir ini, Risman Hasiholan Sianipar ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya bahwa beliau menerima kami dengan baik. Tapi ada yang salah di situ. Apa yang salah itu? Menurut kami harusnya para kuasa hukumnya itu memberikan nasihat yang lengkap ya.
untuk bisa membuktikan sebagai seorang penggugat harus diberi kesempatan, dan jalur itu hanya ada di jalur pengadilan, dan beliau setujui itu. Tetapi mengapa 3 persidangan itu tidak pernah memberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bagi masing-masing pihak, sehingga bukan suatu rahasia bahwa fakta tentang ijazah tersebut tidak pernah naik ke permukaan, ya, sehingga akhirnya terus menggulung bangsa Indonesia ini, menjadikannya 2 kelompok yang saling berlawan-lawanan. Yang satu selalu saja membela beliau, dan yang satu menggugat mana ijazah asli tersebut, begitu. Jadi, tapi mohon maaf ya, saya harus sampaikan juga secara jujur, beliau tampaknya membatasi itu, ya. Ketika saya katakan, Pak, kami ini sebenarnya sudah mencoba, dan apa yang dinasihatkan oleh pengacara Bapak itu, mari harus diuji dulu, begitu. Dan dia mengatakan, saya orangnya gampang, ya. Saya yakin, harusnya kalau gampang tidak akan pernah bisa bertele-tele seperti ini, ya. Nah, ini sayang sekali tidak dimanfaatkan, ya. Mungkin kalau kita punya banyak waktu yang lalu, ya, untuk saling mengenal diri, ini mungkin tidak perlu terjadi. Tapi kalau ini terjadi, kami pastikan TPU sudah melewati semua tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan kami tidak pernah mengingkari proses hukum yang ada, ya. Begitu ya, Bang, ya. Oke, ya, cukup begitu aja. Pertama adalah berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Pejabat publik, ya, Pak Jokowi itu mantan Presiden Republik Indonesia, dan juga sekarang adalah Dewan Pengarah dan Antara. Berarti pejabat publik yang nggak bisa lepas dari status-statusnya pada saat mungkin menjabat sebagai pemimpin nasional. Satu itu kan, sehingga kita berhak untuk meminta dibuka, ya, oleh bukan pengadilan dalam pengertian pengadilan umum, tapi oleh Komisi Informasi Publik, gitu kan, dengan undang-undang keterbukaan publik. Dan itu bisa saja UGM juga, bisa UGM, bisa Pak Jokowinya untuk diminta terbuka, dan itu bisa dipaksakan, eksekusinya bisa dijalankan. Yang kedua, TPU ini sudah melaporkan ke Barreskrim, gitu, tentang dugaan tadi, dan ke Barreskrim yang kita sebut dengan pengaduan masyarakat sudah banyak bukti-bukti kita sampaikan, gitu, sehingga kalaupun nanti ada temuan-temuan baru berkaitan dengan keraguan tentang keaslian ijazah dan skripsinya, ya kita akan terus masukkan ke Barreskrim sebagai bukti hukum, gitu. Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah, ya, beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA, atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM ke Fakultas Kehutanan. Tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA? Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu, KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu. Tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh, ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Jadi kalau saya dituduh ijazah palsu, tinggal tunjukin aja, ini ijazah saya aslinya, udah gitu kan, gitu aja kok repot.